Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Pengkhotbah pasal 8 ayatnya yang pertama. Demikian firman Allah. Siapakah seperti orang berhikmat, dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Haleluya. Bapak Ibu keluargaku, dari ayat yang tadi saya baca, saya coba membawa renungan firman Tuhan yang berjudul wajah yang bercahaya. Haleluya. Satu judul firman Tuhan yang sepertinya lucu, tetapi ini punya makna yang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya berpendapat wajah kita itu adalah pancaran dari isi hati kita. Maksudnya apa, saudara-saudara sekalian? Apapun yang kita pancarkan dari wajah kita, baik itu senyuman, sukacita, kegembiraan, itu merefleksikan atau menggambarkan apa yang ada di dalam hati kita. Sepandai-pandainya saudara kita menutupi sesuatu yang ada dalam hati kita, sepandai-pandainya kita menutupi apa yang keluar dari wajah kita, saya berpendapat orang pasti akan membaca bagaimana keadaan kita sebenarnya. Karena apa yang terpancar di wajah, sekali lagi saya katakan, itu biasanya merupakan refleksi gambaran dari keadaan hatimu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Pengkhotbah pasal 8 ayat 1 dikatakan bahwa hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Bapak Ibu, pagi ini saya cuma mau bilang, lihat ngaca bagaimana wajah kita, bagaimana ekspresi wajah kita. Dan hati-hati, kalau wajahmu sedang tidak baik, mungkin hatimu juga sedang tidak baik. Nah, hari ini kita mau belajar, saudara, apa yang Alkitab ajarkan tentang wajah yang bercahaya. Saudara, saya mendapati ada 4 perkara penting tentang wajah yang bercahaya. Yang pertama, saudara, dari wajah kita harus terpancar pengharapan dan bukan penghakiman atau kebencian. Ada amin saudara. Kalau kita orang-orang percaya, dari wajah kita harus terpancar pengharapan, bukan penghakiman atau kebencian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan dan memiliki masa depan, maka seharusnya wajah kita memancarkan pengharapan, bukan kebencian, bukan penghakiman, bukan menghakimi orang, bukan menaruh kebencian kepada orang. Kenapa saudara? Ketika kita melihat kesalahan orang lain, ketika kita melihat kekurangan orang lain, kita merendahkan orang itu. Bukan itu yang terpancar dalam wajah kita, tetapi terpancar wajah yang penuh dengan pengharapan, karena kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Ada amin saudara. Yang kedua, dari wajah kita harus terpancar sukacita, katakan amin, bukan kekhawatiran dan tekanan. Bapak Ibu, masalah selalu ada, betul. Kesulitan selalu ada, iya. Tetapi sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang, kata kitab Roma, maka seharusnya wajah kita memancarkan joyful, sukacita. Kenapa? Karena di balik masalah ada kemenangan, ada berkat Tuhan. Jadi kita tidak boleh memancarkan wajah yang penuh dengan kekhawatiran dan penuh tekanan. Yang ketiga saudara, mari kita harus memunculkan wajah yang memancarkan kasih,
bukan amarah. Amin, saudara. Ya, seringkali kita ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan kita, yang membuat kita kesel, saudara. Sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, maka harusnya wajah kita memancarkan kasih, memancarkan sukacita, senyuman. Ketika kita melihat orang lain bersalah, kita tidak boleh memancarkan wajah yang penuh dengan amarah dan dendam, karena hal itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, saudara, kita harus memancarkan wajah yang memberikan semangat, bukan mematahkan semangat. Bapak Ibu, ketika ada orang lain yang punya kesulitan, kita harus memberikan support kepada orang, semangat kepada orang dengan wajah kita yang penuh semangat, maka orang lain akan dibangun dan diberikan kekuatan baru. Bapak Ibu, mari, saya tidak mengajak saudara harus pergi ke cermin pagi ini, tapi pastikan wajah kita adalah wajah yang menjadi berkat, sehingga orang lain melihat bahwa hati kita juga siap menjadi berkat bagi yang lain. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.